kita lihat komposisi dari kerugian yang dihitung oleh Bappenas, itu yang paling besar adalah sebenarnya akibat bencana. 9% dari bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana yang terkait dengan air, artinya bencana hidrometeorologi. Nah, itu yang tentunya setiap kali terjadi bencana akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Nah, kemudian kalau kita lihat menurut sektornya, kelihatan sekali karena negara kita adalah negara kepulauan, dampak terbesar itu berasal dari sektor kelautan dan pesisir. Terutama terjadinya ROB, misalkan yang terjadi di pantai utara Pulau Jawa, kemudian penurunan misalkan kerusakan pada ekosistem di laut sendiri yang mengakibatkan penurunan produksi dari ikan misalkan, itu adalah berkontribusi yang paling besar terhadap kerugian akibat perubahan iklim. Nah, selain itu tentunya kita juga harus berhitung kerugian yang terjadi di sektor kesehatan, ya contohnya di Jakarta dengan kualitas udara yang buruk akan menyebabkan banyak orang yang terkena sakit saluran pernapasan, kemudian juga dampak dari sektor pertanian, ya kekeringan dan kebanjiran itu akan mengganggu produksi pertanian yang artinya mengancam ketahanan pangan atau food security. Dan satu lagi tentunya dari sektor pengairan sendiri, di mana kita tidak hanya bicara mengenai banjir, tapi juga kemungkinan makin berkurangnya ketersediaan air bersih yang tentunya sangat dibutuhkan untuk hidup kita. Jadi memang mau tidak mau estimasi yang dilakukan Bappenas ini harus kita anggap serius, karena hanya dengan kita menganggap serius, maka kita harus melakukan upaya yang mencoba menciptakan keseimbangan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim. Oke, baik Pak Bambang. Berarti kalau dari penjelasan Anda, saya pertegas memang sesuai ya dengan apa yang disebutkan di informasi tadi oleh Bapak Suharso, di mana memang perubahan iklim yang diderita oleh Indonesia dari dampak ekonominya memang ini berasal dari berbagai sektor. Yang pertama dari banjir rob, kemudian juga berpengaruh kepada kesehatan, kemudian yang berpengaruh juga terhadap aktivitas ekonomi, dan juga tadi Anda sebutkan bahwa ini terjadinya krisis air bersih begitu. Lantas kalau Anda Pak Bambang sendiri melihat situasi ini sepertinya kan kalau kita rasakan ini tidak kunjung membaik. Sebenarnya langkah konkret apa Pak yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga negara untuk mencegah hal-hal yang dikhawatirkan terjadi akibat perubahan iklim ini? Intinya memang pemerintah tentunya sebagai pihak yang incat harus bisa mendorong agar proses pembangunan berkelanjutan ini mulai diterapkan di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Ya. Kebetulan waktu saya kepala Bappenas, kita pernah membuat suatu studi yang menurut saya sangat penting untuk jadi rujukan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Judul studinya adalah pembangunan rendah karbon. Intinya apa? Intinya adalah kita tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, tetap mendorong pembangunan fisik misalkan, tetapi pada saat yang lain kita tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Jadi artinya bagaimana caranya kita membangun tanpa merusak lingkungan lebih jauh. Nah, karena kondisi hari ini memang sudah cukup berat, ya, dari segi tingkat kerusakan lingkungan, menurut saya penerapan dari pembangunan rendah karbon harus dilakukan secara masif. Ya. Apa inti dari pembangunan rendah karbon? Yang pertama adalah kita memastikan bahwa kebutuhan untuk makanan atau pangan misalkan tidak harus bergantung pada perluasan lahan pertanian. Artinya kita harus mencegah terjadinya deforestasi. Ya, kita harus menjaga luas hutan alam yang ada tadi. Yang kedua adalah mulai mempromosikan energi bersih terbarukan secara lebih agresif. Ya. Ketiga, yang paling penting juga Pak, mengurangi polusi. Ya. Mengurangi polusi termasuk misalkan yang dari sederhana, bagaimana supaya sampah itu termanage dengan baik sehingga tidak menimbulkan emisi yang tidak perlu. Ya. Dan kemudian hal lain yang barangkali harus diterapkan adalah bagaimana kita mulai melakukan, kalau kita mencegah deforestasi, pada saat yang sama kita harus melakukan yang namanya reforestasi. Ya. Termasuk misalkan pengembangan hutan bakau, mangrove yang ada di pinggir pantai, sehingga bisa mencegah
dampak dari kerusakan lingkungan atau dampak dari rob secara lebih baik lagi. Oke baik, itu tadi sejumlah hal yang Anda lakukan pada saat Anda menjabat menjadi Kepala Bappenas menanggulangi dampak buruknya perubahan iklim di Indonesia. Lalu kalau seperti yang tadi Anda sudah sebutkan bahwa memang ini dampak polusi, ini juga merupakan salah satu dampak buruk dari perubahan iklim yang saat ini di DKI Jakarta sedang terjadi begitu. Bahkan pemerintah sampai harus mengintervensi lewat kebijakan WFH begitu ya Pak Bambang. Lantas apakah memang kebijakan-kebijakan seperti ini yang harus dilakukan atau bagaimana seharusnya Indonesia merespons atau mengatasi tantangan ekonomi yang disebabkan oleh perubahan iklim ini, karena memang ini kan seharusnya sudah bukan pencegahan lagi tapi sudah harus dilakukan penanggulangan begitu Pak Bambang. Ya, tentunya kalau kita melihat kejadian yang terjadi di Jakarta dalam konteks polusi, itu memang utamanya terjadi oleh dua faktor ya. Satu oleh transportasi, yang kedua oleh PLTU. Ya. PLTU-nya kebetulan kebanyakan lokasi di luar Jakarta, tapi mungkin arah anginnya membawa emisi dari pembangkit itu ke arah Jakarta. Ya. Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah di transportasinya. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan. Tentunya pertama, bagaimana caranya agar misalnya ya emisi yang selama ini sudah dilakukan itu dilakukan secara lebih ketat lagi. Ya, sehingga mobil-mobil yang ada di jalanan itu adalah mobil-mobil yang memang masih mengeluarkan emisi tapi dalam batas yang bisa ditoleransi, artinya batas yang tidak membahayakan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya tetap mendorong insentif yang lebih agresif ya untuk mendorong penggunaan kendaraan yang ramah energi ya, apakah itu kendaraan listrik atau hybrid, tapi intinya adalah bagaimana kita mencoba mengurangi polusi yang terjadi dari transportasi. Nah, ketiga, soal WFH itu tentunya tetap penting ya, tapi barangkali yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah kota itu kemudian tetap investasi penuh pada peningkatan public transportation. Ya, karena kalau setiap orang masih menggunakan kendaraan pribadi, apakah itu roda 2 atau roda 4, maka susah untuk mengurangi emisi ya dalam kondisi sebagian besar mobil bukan mobil listrik. Maka alternatifnya adalah bagaimana mendorong pemakaian public transportation. Dan artinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus investasi lebih besar lagi untuk membangun sarana prasarana yang terkait public transportation. Dan public transportation sendiri, apakah itu bis atau kereta, tentunya harus mempunyai bahan bakar yang bebas polusi ya, bahan bakar yang artinya yang terkategori sebagai green. Ya. Barangkali itu beberapa hal instan ya yang bisa dilakukan secara cepat, tapi bagaimanapun solusi ini memang bukan solusi jangka pendek ya, harus ada solusi jangka panjang ya. Dan Beijing di China pernah melakukan itu ketika mereka menjadi tuan rumah Olimpiade. Mereka benar-benar menutup ya seluruh pembangkit listrik yang ada di sekitar Beijing dan juga mengurangi secara drastis pemakaian transportasi. Hanya dengan itu Beijing kemudian bisa mengubah ya kondisinya dari suasana yang tadinya sangat polutif menjadi relatif lebih bersih dibanding pada waktu itu.